sama Pak RT tuh ini terus nih bercelek terus karena dulu pernah ada masalah di masa lalu gitu, rebutan ceweknya yang sekarang jadi istrinya Pak RT gitu. bisa Nah itu makanya kemarin tuh hal-hal yang kecil juga coba saya apa nih yang kira-kira menarik lah, hal-hal yang kecil juga kayak Pak Lurah tuh orangnya pelupa gitu, atau jalan gandeng istri orang, atau rokoknya ketinggalan. Itu sebenarnya cerita sehari-hari kan Gong, kita sebenarnya udah ada nih orangnya kayak gitu, tinggal kita ganti perannya doang sama dipilah-pilah. Tahu. Udah nebak ya. banyak kayak gitu. Kayak kan ada adegan rebutan rokok Pak Lurah, ada rebutan apa gitu kan, dari situ dibikin coba menarik. Cuma kan itu secara naskah, ketika divisualisasikan kan itu tergantung sutradaranya, sutradara, kameramen segala macam. Kalau saya kan coba ini naskahnya seperti itu, terus nanti juga ini memenuhi syaratnya waktunya. Dengan naskah sekian lembar itu bisa jadi nggak 10 menit itu kan, itu nggak tahu tuh, itu urusan yang di lapangan sama editornya. Nah itu kita kumpul di sini ya, mungkin ada masukan dari yang lain gimana caranya kita mengembangkan channel ini. Kalau tema sih boleh dari siapa aja nih. Misalkan kalau saya kan udah nyiapin 3 tema tuh. Yang besok episode 3 tuh temanya makan siang gratis. Terus yang episode 4-nya itu konflik batin. Karena si Alek ini udah dipecat, terus ditawarin sama Pak RT tuh ada tempat galon yang ngisi apa tuh? Yang dipecat. Karena itu kan sama-sama dipecat, ini ngisi ke sini. Cuma kan dia tadinya preman segala macem, ternyata jadi karyawan yang tadinya sering dipalakin kan jadi konflik batin tuh. Tadinya dia malekin ke warga-warga, tahu-tahu dia nganterin galon, kan ketemu ntar sama orang yang pernah dipalakin. Ada yang nyinyirin, ada yang segala macem gitu. Nah itu kan jadi pergumulan batin nantinya. Ini mau dilanjutin apa enggak gitu. Terus ada godaan segala macam dari temen-temennya kan. Cuma kan kalau yang di episode 4 tuh dia ada penguat nih, calon ceweknya gitu. Udah gitu, jalanin aja yang halal, misalnya kayak gitu. Dibikin kompleks banget lah gitu, berarti nggak standar banget. Itu kan pemikiran saya pribadi, makanya saya share tuh kira-kira ada masukan nggak sebenarnya gimana itu buat tambah menarik. Terus di episode di konflik batin sama yang selanjutnya planning itu debt collector. Jadi kita yang ini aja apa tuh permasalahan ringan yang ada di masyarakat. Ya, yang episode 5-nya itu si RT itu dikejar-kejar leasing. Bahkan kita bisa edukasi ke masyarakat tuh. Sekarang mah debt collector nggak bisa ngambil ini. Nah, di situ lah ada adegan berantem bisa kalau di situ. Sama debt collector. Jadi dia kan udah jadi preman baik nih. Dia ini apa tuh? Menolong Pak RT tuh. Padahal kan musuhan sama Pak RT. Tapi setelah itu berantem lagi gitu. Bisa gitu. Itu kan ide cerita seperti itu. Ntar pas ngirim galon dipalak preman baru. Kan dulu pernah malak sekarang dipalak. Itu artinya hukum karma. Jadi kan intinya dua nih sekarang, preman yang tadinya preman jadi orang baik, lagi berusaha jadi baik gitu. Tetap ada sosok anak buahnya Bu Ida yang tetap kayak gitu. Cuma si Adel ini perantara di antara mereka nih, karena Adel sama Alek itu bahasanya teman dari orok gitu, biarpun udah beda ini tetap penyambungnya gitu. Seperti itu sih gambaran. Cuma tema mah tetap dari siapa aja kita tampung, coba nanti tinggal dikembangin ya, gitu. Nah yang paling lucu kan kayak gitu, Bu Lurah tuh orangnya apa tuh pesolek, tukang make up terus nyampe mau ke kecamatan juga nyampe 3 jam di salon gitu kan. Selebgram. Pokoknya kita lihat orang kayak gimana di sekitar kita, banyak tuh tipe-tipe orang, ada yang main game aja terus ditanya juga diem aja. Kayak gitu kan bisa dikembangkan, bisa dieksplor. Banyak. Anterin bini ke mall ditinggalin. Di pom bensin balik. Itu enggak jatuhnya. Iya, ditinggalin gitu. Jadi peran intinya tetap itu tuh Alek. Makanya itu perlu tetap pendalaman dalam episode 3, 4, 5 kan istilahnya masih lurus nih. Nggak tahu di episode ke-6 ternyata kerja di galon capek gitu. Kita mau balik lagi ke jadi preman lagi kan, itu bisa.
episode 345 nih lagi mencoba memperbaiki diri nih Alek itu jadi orang bener. Dari ustadznya dulu. Itu tugas PRW kan ntar yang ini jeramain. Sayanya diceramain istri, Mas. Gini. Ampun, Mak. Cuma karakter Pak RW kan nanti Jawa Solo, Jogja yang medok itu. Nggak bisa, Mas. Kalau kita belajar Jawain dari Remayu Pade. aja, kan? Pade kan ini medok banget Jawanya. Ngapak. Jawanya kan medok banget. Ini jauhin Remayu aja. Gak apa-apa. Itu Kang Adeng aja yang ngomongin itu syutingnya lama Kang. Iya, soalnya ngomong kan kurang jelas. Ya kurang. Justru kekurangan itu kelebihan dia. Iya. Emang syuting itu apa kalau kameramen itu harus sutradaranya maksudnya harus sabar gitu. Sabar. Jangan kan harus bohong dia diulang-ulang tik. Ya, Kalau 2 apa 3 tim mah buat kameramen. bukan tadi aja. Oh iya. Wah, pelupanya ke bawah nih. Habis. Karena kecil kayak kacamata di atas, kali nyari kacamata, kali ternyata di atas, kayak gitu awan sepele. Ada. Kalau itu mah udah hal yang ini ya. Kalau apa sih istilahnya pemain itu berulang-ulang tik, nah udah nggak aneh. Tinggal kan sebenarnya bagi-bagi tugas nih. Agip kan udah di belakang layar. Kayak sekarang kejadian nggak ada Udin, kameramen kan nggak ada nih. Ya, itu kan permasalahan. Gimana yang harus dipecahkan. Kayak tadi saya nanya yang biasa kameramen selain dia siapa gitu, biar nggak produksi ini terhambat. Kang Heri biasanya kan ya kameramen. Iya ketika dia nggak ada. Ketika dia nggak ada, siapa nih yang bisa ganti? Betul. Siapa yang bisa ganti? Yang kan jadi itu. Pemeran utama nggak bisa. Yakin nggak bisa. Boleh. Harus fokus. Kayak tadi diginiin dia. Diginiin. Pengen nabok kan enggak ada. Terlalu Pasal. kacau. Enggak, kalau misalkan ada yang kasar-kasarnya dikasih itu kan apa? Iya itu nanti tahu tuh. Sensor dikit. Aduh ampun. Jadi kameramen sama siapa? Sutradara kan Agip tuh ya. Kayak gitu. Mungkin udah fokus di situ. Tapi kali-kali pengen ada di screen, pengen ada di layar ya jadi cameo gitu lewat atau di mana kan bisa Lewat, aja. ya. Jadi tukang cilok. Tukang ojek. Wah, keren. Iya. Nganterin si Alek ya. Mana Bang? Gitu. Padahal gua palak. Gua kan pakai helm. Tetep aja enggak kelihatan mukanya. Figuran, kayak figuran. Karena kalau saya perhatikan kan kalau sitkom kayak gitu tuh ada ya mungkin banyak ini, cuma yang saya tahu tuh ya yang kuat di orangnya sama yang kuat di dialog. Kalau kuat di orangnya kayak si Marco kayak gitu emang kan natural segala macam. Terus ada yang kuat di dialog kayak produksi si Aris Nugraha itu kayak Bagian Bajuri, Preman Kecil kan cuma dialog doang dikit gitu. Adegannya enggak ini. Adegan mah nggak banyak tuh, cuma kuat di dialognya itu naskahnya. Bisa nyambung-nyambungin. Tuh, wah ada Pak Sekdes udah jadi Sekdes ya gitu. Di singkong nih teman-temannya tuh dari Indramayu semua. Yang patok besi kan pada lihat anak buahnya. Jadi kita coba gitu. Terus si Nopi juga kan dia memang ya, itu selebgram. Terus punya produk juga pasti ada kepentingan kan dia sekalian acting sekalian juga ini atau bisa menarik Japnasnya dia kan anggota Japnas Jaringan Pengusaha Nasional. Kan nyambil ini saya di sini nggak bisa. Kita sukses ya. Sambil kita cari-cari nih siapa ini kira-kira yang bisa cari pengikut ya kita tawarin aja kayak Pak Budi ya. Tapi kali-kali kita syuting di tokonya, kita bayar di tabung atau di senapan itu, kita sorot ke dia. Nanti dia kan ini toko saya sama dia kan di share. Sekalian iklan ya. Kan iklan makanya. Karena kita kan sementara kan masih free tuh, karena belum ada. Nah mungkin nanti mah ketika channel kita dicari-cari orang ya kita begitu ada yang mau masuk ya bisa ditarik. Misalkan si Melva nih jualan baju, kita ada adegan dia lagi ini ngejapong ya.
Kirana lagi ini kan Disisipin ya. disiplin. Makanya sekarang masih free kan. Iya. Kalau nanti mah ya bisa lah satu bantu kan kalau mau iklan ya buat sekedar ngerokok minum yang ini. Dan mungkin untuk Kang Agit mungkin ada tambahan Teman apa? apa gitu. Kalau saya sih gini, ini kan channel bareng-bareng. Jadi tidak terpaku kepada satu orang. Betul. Ya kan? Oke lah untuk penggagas dan apa namanya? Kreator gitu ya. Jadi yang lebih ini ya, lebih mengutamakan isi konten tersebut ya. Gitu. Cuman tetap harus kita bareng-bareng gitu. Tidak merasa ini kan punya channel gua, lu punya channel lu. Jangan, ini kita bareng-bareng. Toh nanti kalau ada hasilnya pun kita makan bareng-bareng. Nggak ada yang kreator paling banyak hasilnya paling gede atau artisnya gua pemeran utama paling banyak hasilnya paling gede. Enggak. Kita terbuka aja. Kalau seumpama nih kita ada rezeki di sini ya, ada rezeki di sini, kreator dapat, ya udah kita bikin bareng-bareng. Tuh hasil segini, monggo bareng-bareng. Jadi nggak ada istilah lu yang ngatur lu, udahlah kita bareng-bareng aja. Nggak ada istilah ini konten gua, karena gua kan artisnya gitu. Ini konten gua kan sutradaranya. Jadi nggak ada yang kayak gitu. Kalau saya ada sih tambahan Kang ya, Ayo. masukan doang ini. Nyantai aja. Jadi gini ya, misalkan setiap kumpul begini ya kan, otomatis kan harus sedikit mah yang ngeluarin biaya gitu. Oh, Apakah iya. ada uang kas ke depannya apa gimana gitu? Kali gitu. Masukan itu aja sih satu. Kalau untuk sementara ini mungkin boleh lah kalau untuk kopi apa mah oke lah ya. Tapi mungkin nanti kalau udah dapat harus ada gitu. Apalagi besok-besok mah ada adegan makan nih. Iya Si maksudnya Gong udah pesen nasinya udah banyak. jangan sampai merugikan Iya. 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 Gitu. Itu bagus itu. Harus dibahas sebenarnya. Iya. Minimal kopi minum ada dulu lah sementara mah gitu ya. Apalagi besok kan pentingnya makan. Pada banyak lagi ya. Kalau enggak ya di ini aja total orangnya berapa dipastiin dalam per bulan itu pemasukan itu berapa per orang, jadi pasti pemasukan tuh ada pasti gitu nominalnya. Misalnya kalau sementara berapa episode cuma buat makan minum, kalau besok kan ada buat makan besok kan harus risetnya tempatnya di mana. Kalau tempat Bu RW, Pak RW, Kong yang ada meja makannya, kan ada yang syuting di meja makan, ada pertemuan apa, dialog di meja makan. Berarti besok syuting lagi gitu? Enggak, minggu depan. Oh minggu depan. Depan, ya. Sabtu apa minggu? Nah itu mah tinggal tergantung Adi kalau kita mah. Serta tim-tim. Betul. Buat episode ketiga kan? Tiga. Jadi kita namain sebenarnya itu mah terserah nanti Agit. Kalau kita kan kalau di naskah itu temanya judulnya PMS. Tahu kan PMS tuh? Apa tuh PMS? Menstruasi kan? Nah, cuma kita ini plesetin jadi papa mama selek, jadi Bu RT sama Bu RW sama Pak RW itu selek gitu. Gara-gara preman itu kan. Numpang makan. Gara-gara numpang makan jadi selek dia. Benar. Tapi itu ntar dipelajarin deh. Ada adegan lucunya itu ente masih ada. Jadi di awal sama di akhir tuh ada yang bikin penasaran Tapi lah. udah di share belum itunya yang buat episode? Lagi di cross check Oh, sama cross-check. tim kreasi. Jadi gini, kita ada tim kreator yang membuat naskah dan alur cerita. Nanti kita digembleng nih sama tim kreasi itu. Ada yang kurang nggak? Ada yang perlu dipotong nggak? Kalau emang udah full, udah rapi, kita share di grup artis, di grup project Bijak TV. Jadi kita bukannya memisahkan diri, itu Iya, bukan ya. makanya saya bilang kan untuk yang Biar fokus gitu Iya, ya. biar fokus. Biar fokus. Gitu. Nanti kalau itu udah fix nih, baru kita share di project. Itu harus dipelajari. Dialognya sih standar, cuma kalau misalkan di tengah-tengah ternyata ada pengembangan ini ya nggak masalah itu. Yang penting pada intinya seperti itu. Dialog. Kita nyoba ada naskahnya ya. Ada naskahnya. Benar deh. Iya betul. Saya nonton sama saya juga penggemar Denny Creator ya. Pertama bikin film dia sampai 10 juta. Itu episode pertama itu Denny Creator si Marco sama Tanya. 10 juta yang nonton sekarang saya lihat. Udah kuat dia di karakter. Dia hampir 1 juta sekarang 1 juta. Makanya kita angkat si Ada Alex tambahan? si Akil. Nah itu mungkin nanti ada tambahan lagi yang lebih ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya kan sekarang
Sekarang kan Alek jadi preman insaf nih. Sebenarnya yang preman yang itunya harus ada lagi di bawah-bawahannya Bu Ida. Bu Ida kan di rumah selama ngutip doang. Sebenarnya di lapangan ada yang lebih galaknya lagi tuh. Terus si Adel kan Saya sih dulu. tidak bisa terlalu tampil. Udah mundur ke belakang. Tetap tampil nanti. Nanti ada Ada bagian-bagian. bagiannya lagi pasti. Yang tampil itu ya sudah yang apa yang di bawah saya aja. Tetap nanti ada Iya, itu adegan. juga maksudnya nggak hampir setiap saat gitu loh. Mungkin episode yang Yang kayak pas ada saat-saat Ah, tertentu Diperlukan sama preman harus turun tangan. Kayak Pak RW besok kan cuma sekali doang, episode besoknya nggak ada. Makanya selama beberapa episode awal tuh kita perkenalan nih yang jadi RW ini tetap yang fokus mah si preman ini karena judulnya kan preman. Emang dari dulu tuh kita sering ngobrol ya di gang tuh gimana kan kita bikin film pendek, cuma saya temanya belum ada. Ya sekarang ya udah tinggal sini ya kolaborasi. Episode 4 mah ada di tag di kantor desa karena Pak Lurahnya lagi di desa, si Alek tuh lagi nganter air di desa, dipanggil sama lurah nih. Wah udah nggak jadi preman lagi gitu kan, ada obrolan sama Pak Di Lurah. kantor desa. Syutingnya. Ntar kita ngomong sama lurah. banyak kita bisa Dari bajingan nggak ada dia. Hah? Ada. Kan itu bisa disamarkan ketika pakai baju biasa kayak gitu. Wah, Nah habis di ini episode ngobrol kerja ketiga bakti. kita pakai pakaian cumpang camping apa gimana? banyak Pakaian cumpang camping apa gimana di episode ketiga? Batik apa gimana kita kan? Ya kaos biasa dah. Kaos biasa. Jadi kan setelah dipecat dia tuh galau ini gimana nih ke depannya, mau lanjut apa gimana gitu. Datangnya si Adel, terus jam 12 jam makan siang nih, itu gimana kita nggak punya duit, si Adel juga duitnya habis dipakai ini ceweknya minta lipstik gitu kan, dia naskahnya seperti itu. Sama gue juga lagi gak punya duit nih, tadi duit gocap-gocapnya diminta sama cewek gua gitu. ini kan nih nenek-nenek gambreng belum ini. Udah gambar nih. Udah sudah gambreng. ada si teh apa Bu Aat Bu Bu Eka. Ar katanya kemarin saya ke rumahnya. Katanya dia tuh mau ada acara hajat apa tuh ke sana ke saudaranya. Katanya minggu Sabtu ini nggak bisa. Insya Allah katanya Sabtu depan bisa. Tapi kan udah dipaitin kan? Udah mas saya. Bu Eka udah Bu Eka udah oke. Jadi kan tinggal satu lagi Jadi kan rencananya kan ada itu juga tuh, ada pusat gosip masyarakat. Nah, Bu Ar tuh nyambil jualan, dia tuh jadi tempat kumpul gosip ibu-ibu gitu, ada Aar, ada Bu Eka, ada satu lagi yang ramai ngomong gitu. Nah ini tukang malak datang. nggak turun jabatan nanti Buahnya ya yang gua yang mau Misalkan lagi rame-rame gitu, Bu Ida lewat jalan kaki dikawal kan. Gitu kan. Nah, Nah, saya kalau ada itu nggak apa-apa. tambahan lagi kan satu kan. Kalau untuk brosur gimana? Misalkan Bang ini dari channel apa nih? Lagi syuting nih, misalkan kita kasih brosur aja bagaimana enaknya sih? selalu Halo guys. hanya ketemu sama Mang Udel aja pakai mandi dulu nah tadi masih cemplongan aduh Halo Mas. Pak RW. nah Pak RW. nah Bu RW. tuh Pak RW ada ini minta pesen ada adegan ini pegang tangan katanya. Boleh nggak? ah gini ya Pak Pak gua sakit habis ikut itu tadi udah Mencim. udah selesai iya karena Udah baru nunggu 3 hari hasil editan ya tar malam. Mau ngapain? Ngopi dulu deh. habis ngopi Ngopi lagi. udah kembung Wah, masa sih? Masa statusnya ngopi mulu? Ah, ini jangan tengah-tengah apa? kagak pas aja nih nah, Maaf ya di atas. nah udah biarin lagi mah masih muda Kak, nih udah cerita. Nyari Helmi. iya pak anakmu di sini biar dulu nih ini saya sini lah Kak Helmi. sini nah tuh ngobrol deh Pak RT biar chemistry Pak RW sama Bu RW Anaknya sih cocok, gendut-gendutnya. Bisa kali-kali dimunculin. Ada si Uta malah